Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau unboxing paket. Ini dari Demak ya. Jadi ini isinya CPU POM ini atau controller pompa BBM via kurir JNT ya. Jadi untuk dari Demak itu cuma sekitar ya paling lama 2 hari. Ini via JNT ya. Ini nggak tahu kok panjang itu ada displaynya atau enggak ya. Nah, jadi kalau sebelumnya konfirmasi itu ini CPU produk STE tapi yang udah berumur sekitar 8 tahun ya. 8 tahunan. Ini masih di kardus ya. Dan sepertinya emang CPU tapi nggak tahu ada displaynya. Tapi naruhnya itu di kayak tempe. Tuh CPU. Oh iya ada displaynya 2 ya. Dan ada displaynya 1. Ada displaynya 1. Ini produk STE juga. Yang ini di 2024 ya, bulan 3. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Kita fokus ke CPU-nya dulu ya. Jadi CPU-nya seperti ini, nggak tahu ini keluhannya apa. Terus kalau dari bekas-bekas ininya, ini sepertinya bekas untuk pompa DC ya, karena ini disolder. Nanti kita kasih terminal jepit aja ya. Jadi kita nggak tahu juga ini karena nggak ada pemberitahuan ya, kerusakannya itu apa kita belum tahu. Jadi produksi STE itu pertama kali modelnya seperti ini ya. Pertama itu. Jadi produk STE yang model begini itu di pasaran itu mungkin sekitar 2000 PC ya. Total cetakannya. Oke, kita nyalakan yang ini dulu ya. Ini sepertinya diperuntukkan pompa apa dulu ya? Pompa AC ini. Iya pompa AC ya. Kita pasang dioda di sini sekalian ya. Ya sama soket molek di sini. Kita pasang molek di sini. Oh, kita pasang diodanya dulu ya. Ini produk lama jadi dulu penyalaannya CPU itu dari sini. Dari ya, untuk menyalakan CPU dari sini aja. Oke, kita kasih dioda supaya bisa difungsikan lewat trafo ya. Jadi kita belum tahu ini keluhannya apa ya. Kalau dilihat dari hardware-nya itu sepertinya normal semua. Mungkin hanya nggak tahu IC-nya atau apa. Oke, kita lanjut ini kita pasangin apa namanya kapasitor ya. Jadi kalau tadinya ini penyalaannya CPU lewat soket DC ya. Kecil lubangnya nih. Kita lebarin dikit ya. Kita lebarin dikit.
Oke, kita coba nyalakan ya. Ini display kita ya, kita cek. Nyala ya, nyala tapi ini redup sekali ya. Displaynya juga, oh displaynya error ya. Nggak tahu ini displaynya error itu karena programnya atau datanya, jalur datanya atau apanya. Kita cek. Kita dulu ya. Oh ini sepertinya, wah totalisatornya berapa nih? 45.000 ya. Jadi ini dipastikan ini bukan program STE ya. Ini bukan program STE. Program STE itu masukan rupiahnya di bawah ya. Ini di atas. Ini ada tulisan premium juga. Jadi ini yang jelas bukan program STE. Ini paling kita akan tes. Coba kita cek semuanya ya. Kita cek untuk, ya di displaynya juga tidak sinkron ya. Kemungkinan nggak tahu ini IC versi berapa, kita nggak tahu ya. Kita cek dulu untuk 369 fungsi nggak fungsi. 1001 nggak fungsi ya. 1001 kan harusnya edit stop ya. 1013 besar bener. Yang jelas ini bukan program STE ya. Kalau buatnya ini buat STE. Nanti kita flash aja. Wah, 56 apa? Nah ini kan edit sol rem 1. Jadi nggak tahu ini yang dikeluarkan kemarin atau tidak. Yang jelas ini IC ini bukan program dari STE ya. Karena untuk keterangannya ini juga sangat beda gitu kan. Kalau program STE itu nanti kita flash ini ya. Nanti tahu perbedaannya. Jadi tulisannya ini di atas ya. 1015. Nah, ini udah nggak bisa keluar loh. 1014 apa? Nggak bisa juga. Terus kita cek harga ya, 1015 harga per liter ya. Jadi kita buktikan ya, kita flash aja. Ini sepertinya memang kita coba pompa, kita perintah pompa ya. Nggak nyala juga. P1 coba masukkan. Iya nggak perintah dia. Oh perintah sih ya, perintah nyala tapi nggak ada bunyi ya. Ini jelas bukan program STE ya. Kita cek. Untuk multitester kita siapkan untuk pengecekannya. Dia nyalain pompa nggak ya? Oh, nah bunyi ya, nggak ada delaynya ini ternyata. Langsung nyala ya. Coba kita cek. P1 ya, P1 terus off. Nah, cepet banget ya, nggak ada 2 detik ya. Ini kalau saya loading ya. Oh nggak loading juga ya. Jadi memang mungkin IC-nya nggak tahu hardware-nya apa-apa. Ini harusnya kan ini kan data sensor ya, terdetek. Oh data sensornya nggak ada tuh, nggak keluar ya data sensornya. Nggak ada, oh ada maaf, ada 4,6 volt ya. Terus ini negatif. Terus ini harusnya voltase untuk sensor. Ini 14 volt, bener nggak 14 volt voltasenya? Oh benar 14 volt berarti. Jadi benar, sensor itu voltasenya sempat sampai 30-an kalau nggak salah, jadi nggak apa-apa. Ini pompanya perintah nih, di sini nyambung nggak? Harusnya ada kilo nih. Ini perintah tapi nggak ada kilo ya. Harusnya ini kan terjadi kilo. Kalau di perintah ini nggak ada. Oh ada 4 kilo ya. Berarti nyala nih pompa sebenarnya. Pompanya nyala harusnya ya. Oke kita putuskan untuk apa namanya? Flash aja ya untuk IC-nya. Ini intinya bukan program STE gitu ya. Saya buat terang dulu ini ya LCD-nya ya. Ini terlalu gelap. Kita buat agak terang dulu ya. Kita buat agak terang dengan memperkecil ukuran resistor penghambatnya ya. Kita matikan dulu. Ya ini yang dikeluarkan kemarin kalau nggak salah, saya sempat bilang itu bukan program saya apa, jadi saya nggak begitu. Ya nyatanya pada settingnya kan nggak standar gitu, nggak standar coding kita gitu ya. Jadi kalau aslinya ini 1 kilo ya, kita perkecil hambatannya supaya lampunya terang ya. Ini menggunakan 100 ohm. Kalau teman-teman ingin LCD-nya terang tapi di sininya itu masih sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo atau 2 kilo ya, bisa di-upgrade, diperkecil dengan 300 ohm atau ya intinya di bawah 1 kilo ya. Oke, kita coba dulu lagi. Lebih terang kan? Jadi ini sekali lagi saya bilang bukan program saya ya. Ini terdetek ya, ada 4,7. Harusnya kalau di perintah itu mau ya, ini kan nyala nih. Ini kan indikator pompa. Di sini juga nyambung, harusnya si pompanya nyala gitu ya. Tapi kita sesuatu di sini dia nggak mau loading ya. Jadi memang ini kerusakan di nggak tahu di, kalau nanti kita flash ulang ya, terus dia mau loading berarti ya kerusakannya ada di software ya. Tapi kalau di flash juga dia nggak
nggak fungsi berarti ya kerusakannya ada di hardware ya. Hardware apa? Hardware IC. Jadi di dalam IC itu juga ada jalur ya, ada komponen gitu ya. Jadi rusak gitu ya. Jadi ini sensornya nggak baca, terus apa tadi? Iya sensornya nggak baca ya. 1013, sedangkan ini 456 ya, edit pulsarnya. Nah, terus apa 1014 itu nggak ada perintah ya. 1014 edit solder ya. Jadi ini memang bukan program STE ya. Kita supaya tidak terlalu lama kita flash ulang aja, tapi kayaknya nggak kelihatan saya di belakang, ada di belakang kamera. Kita siapkan karena laptop STE juga sudah nyala ya. Oke, kita flash ulang ya. Jadi ini udah kita flash ya. Jadi nanti ada tahu perbedaannya kalau ini bukan apa namanya IC dari STE gitu. Terus tadi displaynya nggak nyala ya. Coba kita pasang, terus kita nyalakan. Tuh displaynya normal kan, nyala. Di kamera kedip-kedip. Tapi ini contoh kan masukkan rupiahnya di bawah ya. Terus kalau kita cek ini kan flash baru ya, kosong 1013 kan totalisator. Terus tadi kan 1001 nggak ada, ini stop. Oh nggak ada stop ini simbol ya. Oh ini pun nggak ada 1014 karena simbol ya. Kita kasih simbol supaya tidak mudah trouble ya. Tapi kalau kita tekan 369 ya, test display ya. Untuk mengetes display ya. Itu kedip-kedip tapi sebenarnya tidak ya di display ya. Di voltase 6,3 volt. Oke. Ini kalau pulsar sama 1013 ohm ya. Standar dari kita masih 400 ya. Jadi ini intinya itu di flash ulang atau di program ulang gitu ya. Tadi kan nggak mau di sini loading ya apa sensornya ya. Kita cek sekarang. Oh, pomanya nyala juga. Tapi ada bunyi, begitu nyala kan ada bunyi cek gitu kan. Tadi kan nggak ada. Kita cocokin antara data dan negatif ya. Nah ini kan loading. Jadi memang tadi nggak tahu itu mungkin memang IC-nya tidak support untuk CPU ini. Jadi mungkin pin outnya sensor itu nggak berada sama dengan ini gitu ya. Jadi ini saya rasa masalahnya di IC program ya. Terus kita sudah intinya standar di program STE. Ini menyala, ini tadi kita cek nyambung juga ya. Kita cek sekali lagi. Jadi ini nyambungnya di kilo ya. Kalau dia nyambung di perintah itu kilo. Nah, itu terdetek 4,5 kilo ya di multitask ya. Artinya harusnya kalau di sini PLN 220 karena yang misalkan PLN itu kan kenalnya LN ya. Misalkan ini L, ini N-nya di bypass ya. N-nya kan di bypass. Di bypass itu maksudnya disambung langsung gitu kan. Dan sedangkan yang di saklar itu si L ya. Yang nyaklar siapa? BTA ini. Jadi BTA itu saklar elektronik gitu ya. Saklar tapi tidak ada bunyi, dia tidak seperti relay. Tapi dia kalau diperintah dari controller ya, itu dia akan nyambung gitu ya, nyambung kaki ini sama ini. Tapi kalau nggak diperintah kaki ini sama ini nggak nyambung gitu ya. Nah, makanya jadi saklar ya. Tapi kalau kita cek antara kaki ini sama ini itu terdetek nyambungnya tidak short tapi masih kilo ya, masih di sekitar antara 3 kilo, 1,5 kilo atau sampai 10 kilo gitu ya, kilo intinya ya. Jadi ini sepertinya momok masalahnya itu di IC program ya. Nggak tahu nggak support atau gimana. Ini contoh kan tadi tulisan STE itu kan di bawah ya. Apa angkanya itu di atas gitu ya. 1015 harga di atas gitu ya. Ubah harga gitu kan. Edit harga kalau dulu program STE, sekarang saya ubah menjadi ubah harga gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk CPU ini. Kita ke CPU kedua ya. Kita taruh sini. CPU kedua ini apa masalahnya ya? Kita cek juga. Ini sepertinya disolder ya beliaunya untuk pompa DC gitu ya. Dioda besar ini pun kalau mati ya, ini CPU mati. Ya. Kita ganti terminal aja ini ya. Kita ganti terminal aja, terus ini mati apa enggak kita cek dulu. Oh ini udah di bypass ya. Di bypass artinya si ini tidak berfungsi ya. Si dioda tadi udah di bypass. Tapi ini kalau saya kasih bukan DC, kita kasih ganti terminal aja ya supaya enak. Ini kan dibuat DC biar dijepit ya. Kalau AC di sini ya. Ini pun saya nggak bisa nyalakan karena di sini nggak ada diodanya ya, nggak ada dioda kecil ya. Kita lepas dulu aja. Kita ganti soket DC ya. Terminal jepit. Kita ganti terminal jepit supaya lebih mudah kalau untuk DC ya. Karena DC itu ampernya besar. Kita ganti terminal jepit yang model begini. Kita ganti terminal jepit. Jadi kalau ganti terminal jepit ini, kalau untuk DC itu ampernya lebih besar ya, karena pompa DC itu ampernya besar ya. Bukan voltnya besar tapi ampernya besar gitu ya. Oke, jadi kalau nanti dipasang pompa DC ya, sebelah kiri ini untuk positif ya, di sebelah kiri ini untuk positif. Di sini negatif ya, sini negatif, sini positif. Ini pun saya ganti sekalian ya, terminal aja ya, supaya lebih enak, sedikit aja, karena di solder juga susah kalau emang dipakai di sini. Tapi ini untuk DC ya, ini sebagai model lama. Kalau di DC harus di DC, kalau di AC harus di AC sini. Oke, kita siapkan, kita akan ngedit ya.
lagi jalur supaya muat, karena ini jaraknya kan terlalu pendek, jadi kita harus agak ngorek ya. Kita harus agak ngorek. Sebenarnya ada tuner tapi ini bisa nggak? Tapi tunernya lagi dipasang mata gerintah jadi males, karena cuma satu, kita korek manual aja ya. Yang penting kepasang aja ya. Kita ngedit ini jadinya. Potong. Kita jamper aja ya. Kita jamper aja. Oke, jadi kalau pompa itu di sini positif, sini negatif ya. Di sini positif, sini negatif pompa, di sini powernya positif negatif ya. Jadi ini sebenarnya nggak pakai nih, udah di bypass soalnya, ini di bypass karena biasanya diodo itu juga mati. Kita nggak usah biarin ya. Kita coba nyalakan CPU. Saya nyalakan dari sini ya. Kenapa nggak nyala nih? Ada 12 volt ada ya? Ada 12 volt tapi dia nggak nyala. Apa amat itu kali ya? Kita cek di bagian input dan power supply ya. Tidak short ya. Coba kita kasih power supply lagi. Dia nggak nyala. Nah ini terdekat 12, berarti 7805 nya mati ini. Untuk displaynya nyala nggak? Karena display sama suplai IC itu beda ya. Oh ini udah pakai ini, udah pakai step down ya, nanti step downnya yang mati ya. Oke, kita cek lebih lanjut. Di sini ada voltase nggak? Sepertinya di input ini nggak ada voltase ya. Di input step down nggak ada voltase ya. Nggak tahu kita. Jadi si step downnya ini nggak ada voltase di inputnya. Nggak tahu apa masalahnya. Mungkin putus jalur atau gimana. Sepertinya tidak, apa dia mati ya? Oke, ini modikan STE, jadi STE agak apal. Ini menggunakan double click untuk menyangkutkannya. Di sini lepas kayaknya, nggak tahu ini yang rusak ini apa. Kita jamper ulang ya.
Oke, yang sini kita solder dulu ya. Mana ini nomor belum? Oh, sini belum nomor ya. Kemudian kena copot aja ya. Coba kita kasih power lagi. Kita cek dulu. Kalau memang sini udah ada power berarti ya nggak nyambung juga ya. Maksudnya drop juga berarti ada nih. Ada di sininya 0 ya. Kita coba ungkit ini. Kalau enggak berarti dia sudah mati ya. Tidak ada beban ya. Jadi ini mati sepertinya. Stepler ini sepertinya mati ya. Karena di inputnya sini ada 12. Terus di sininya nggak ada. Kita udah hancur aja. Nggak ada. Oke, kita ganti untuk steplernya dulu ya. Jadi putuskan kita ganti ini ya, karena mati ya. Kita ganti untuk step down atau regulator. Oke, kita nyalakan ya. IC display nyala ya. Jadi memang regulatornya ya. Jadi ini kalau baru itu voltnya iya, voltnya tinggi. Oh, ada 11 volt ya, kita turunin dulu. Oke, kita dapatkan sekitar 6 koma ya. 4 koma itu. Kita buat 6,68 ya, 6768. Kita terangin ini juga ya dengan mengedit apa namanya? Resistor. Jadi ini 1 kilo ya, kita ganti, kalau STD kita ganti 100.
Kita coba lagi. Nah, lebih terang ya. Ini hanya ceknya aja. Oke, kita cek 1 2 3 totalisasinya ada berapa 0, ya. Ini program siapa? Kita nggak tahu. Coba kita cek. Sepulsera ini juga bukan program STE ya. Jadi pengertiannya ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kadang kalau pas trouble tanya STE, kalau bukan coding STE kan STE nggak begitu paham kode-kodenya ya. Ini sepulser contohnya ya 0 60. Nah, ini jelas kalau kita praktekkan dulu ya sekalian kita belajar. Ini kalau kita perintah itu nggak bakalan mau loading si sensor juga gitu ya. Nah, ini juga karena kita ganti pakai 18 volt ini ya. Punya laptop. Coba kita praktek dulu ya. Ini cetak, ini nyala, ini harusnya kalau nggak mati ya nyala berfungsi gitu ya. Kita coba loading, mau nggak? Nah, oh mau juga ya. 060 oh mau ya dia. Pulsernya kan 060 ini tadi. 1013. Oh, tapi nanti tetap kita flash aja ya, di refresh. Nah, kita 1001 stok ada nggak? Stok ada entry stok 9 liter 1014. Nah ini juga nggak ada ya. Nah, ini bukan coding STE intinya ya. 1015 harga 12.000. Jadi kalau program STE itu tagnya di atas, tulisannya ini angkanya di bawah, tagnya di atas ya. Apa ini coding lama? Coba kita beli aja dulu ya. Nggak tahu kalau coding lama ya. Kita tes aja ya. Jadi sepertinya coba kita cek untuk ini kan saya menggunakan adapter 18 volt ya. Jadi nanti di sini 18 volt ya, terdetek DC-nya ini di pompa. Jadi kalau pada posisi standby begini belum diperintah, tidak ada voltase. Ini kan tempat pompa ya. Tapi kalau kita perintah, dia mengikuti voltase yang di input. Nah, 18 volt kan? Ada 18 volt. Terus ini nyala nggak? Harusnya ini terjadi kilo ya. Terjadi 3 kilo ya. Jadi nyala. Harusnya pompa sini nyala karena sini di bypass ya. Ini L-nya misalkan gitu ya. Ini L out gitu ya. Jadi nyala sebenarnya. Ini sebenarnya normal juga. Saya rasa. Oh tadi mati ini ya karena masih total ya. Tapi kita sekalian akan flash ya. Karena ini nggak tahu coding kapan gitu ya. Oke, kita flash aja ya. Kita flash aja biar sekalian refresh ya. Kita flash model simple. Simple itu tidak ada delay out, tidak banyak kode. So ini benar-benar lama banget ya. Tapi tahan sampai sekarang karena biasanya kalau oke, kita flash dulu aja ya. Jadi kita flashnya nggak kelihatan kamera ya di belakang. Jadi ini tidak saya ganti, takutnya nanti soketnya di sana juga sama seperti ini ya. Jadi ini kalau untuk di DC, itu kalau untuk pompa DC ya, di sini pompa DC-nya, di sini 12 volt, sini positif, sini negatif, sini pompa positif, sini pompa negatif ya. Terus untuk menyalakan CPU kalau pompa DC, dia udah langsung nyala ya. Dia udah langsung nyala gitu. Tapi begitu untuk pompa AC kan power pompanya kan di sini AC 220, terus di sini pompa AC ya. CPU kan belum nyala, nyalanya berarti pakai adaptor. Dari sini boleh, sini positif, sini negatif atau dari soket sini ya. Nah, ini udah selesai kita flash ya. Jadi perbedaannya apa nanti? Perbedaannya ya di tadi tampilan. Untuk tampilan kita ulangi yang beda bahasanya belum kenceng ya. 1 2 3 masih 0. Totalisator kan tadi angkanya di atas, hurufnya di bawah gitu ya. Sekarang kan di bawah totalisator. Jadi ini tidak ada 101 tempat ya, di layout itu tidak ada gitu. Tapi dia adanya pulsar ya, 1013 pulsar 400 standar dari kita. Terus 1019 toleransi ada ya, hanya itu aja. Stok nggak ada, tapi reset ada ya. 1001 nggak ada ya perintah. Jadi ini akan lebih bandel ya dia secara program karena tidak banyak menu gitu ya. Ini kalau untuk P1 ini mudah. Jadi posisi standby kita tekan nominal yang kita inginkan untuk P1, lalu misalkan 10.000 ketik 10.000, lalu tekan P1 atau P2 gitu ya. Ini bisa tag display ya, 369 ya. Nah, tag display. Displaynya kedip-kedip, tapi itu tidak kedip ya kalau aslinya di efek kamera aja diredip. Oke, kita cek untuk sensornya ya. Loading ya. Di sensor itu sebenarnya dia terdeteksi voltase di data itu sekitar 4, ya dalam pengukuran hardware. Ya. Jadi itu 4,8. 4,8 di sini terdetek 6 ya, 6 volt karena ada hambatan ya. Terus sini tadi udah kita cek ya. Di sini udah kita cek terdetek 18 volt karena inputnya 18 volt ya. Ini kan untuk pompa DC-nya. Terus ini tadi kita udah cek 3 kilo ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Oh. Tuh terjadi kilo harusnya. Tuh terjadi 3 kilo ya. Artinya kalau di sini pompa AC terus di sini LN ya. Ini nyala ya. Oke, untuk CPU sepertinya sudah. Terus beliaunya tadi juga membawakan satu display ya. Jadi displaynya ini berfungsi atau enggak? Kita coba. Oke, displaynya ini. Dan sepertinya innalillahi ya. Innalillahi IC-nya ini. Oke, kita coba ganti IC ya. Cara ganti IC-nya begini ya kalau di pom ini tuh. Kita ambil IC semua. Maksudnya kalau pengen tahu nih di bawah gitu ya. Ini nomor 2. Nomor 2 dari bawah. Ini nomor 3 dari bawah. Kita ganti IC baru dulu gitu. Kita ganti IC baru dulu. Total gitu ya. Supaya kita tidak kesusahan gitu ya. Kalau ganti satu-satu susah. Kita ganti baru dulu 4. Kalau nanti 4 ini normal berarti kan memang positif IC-nya gitu. Ada yang bengkok nih. Oke. Kita balikin.
Kita pinjam yang keempat dulu ya, jangan kebalik juga. Oke, kita cek sama aja ya, nggak nyala. Nggak tahu ini apa kabelnya ya, kabel display pak, kabel display. Kita pinjam kabel display dulu ya, takutnya kabelnya display ya, tapi nanti kita kembalikan ini juga gitu ya. Berarti positif ya, masa ya isinya juga apa dari CPU nya, apa dari CPU nya juga dia tidak connect. Wah, display kita realitasnya kita coba di display lain dulu ya, kalau nanti normal berarti. Kalau kita coba di display lain normal berarti ini yang bermasalah ya, display ya. Tapi sini nggak nyala ya, yang bawah nggak nyala, display tidak benar, terserah. Nggak tahu ini dari CPU nya atau dari apanya ya, nanti kita cek total ya di CPU nya juga. Kalau ini sama nyalanya berarti ya ada di CPU. Nah ini normal ya, berarti display yang tadi normal. Oke, berarti ini kita cek dulu. Jadi kedip-kedip ini ada kamera ya, bukan. Nah ini pun ada yang on nih, satu. Anggap aja normal tapi ini bermasalah juga ya. Kita pinjemin IC ini dulu aja ya. Jadi ini IC nya 20, kalau campur aduk ini IC nya nih. Coba kita pinjemin dulu dari sini ya, 23 ya. Kita kembalikan aja, ini IC nya kayaknya IC rombeng ya. Kita balikan dulu. Kita pinjam IC yang ini IC original mahal, satunya 15.000 ini. Oke, kita nyalakan. Nyala. Tuh kan nyala. Jadi memang IC nya tadi onde-onde ya. Jadi kita kembali ke awal ya, kita cek dulu 369 99 88 77 66. Nah ini kalau ini segmennya ya, nggak tahu nanti kita segmennya atau apanya. Jadi yang ini tadi 69 ini nggak mau, tapi kadang mau. Nah, segmen yang ini ya kita tandain nanti ya, kita kulik nanti segmennya. Atau kalau menurut hemat saya sih segmennya paling mati, solderannya masih mulus soalnya. Oke, kita kembali cara mengecek IC yang tadi dari AC nya ini ya. Caranya begini, kita lepas dulu, lalu kita copot satu yang atas. Oh iya, ini ada yang nggak kepasang. Ini ada yang bengkok juga nggak kepasang tadi. Nggak tahu kalau ini tadi penyebabnya, nggak tahu. Oke, ini IC saya ya, saya singkirkan dulu di sini. Nah, caranya begini ya, kalau mau ngecek IC ini masih ada yang normal atau enggak. Nah, ini berarti nyala nih. Nah, berarti ini berfungsi ya, kita abaikan. Kita ambil yang kedua. Kita taruh sini, ini sisanya. Nah, kita pasang di nomor 2. Ini kalau dia nggak normal, dia nggak nyala dari sini. Ini harusnya normal berarti. Ketiga kita ambil. Karena kode GM ini pun bagus ya, original ya. GM depan ini original nih. Kita coba lagi, ini kalau nggak beres ini yang bermasalah. Nah, berarti berfungsi. Berarti kira-kira tersangkanya satu ini nih. Kalau yang bawah ini fungsinya itu untuk menghidupkan vertikalnya ya. Jadi urusan kesini itu dia. Atau tadi kita pakai kabelnya on ya, jangan nyala juga ini. Nyala juga. Berarti isinya nggak apa-apa ya. Ini kodenya GM. Masih bagus nih. Kita cek display dulu ya. Nah ini kan harusnya 9 kalau nggak salah. Segmen ini mati. Kita cek 369 ke display ya. 9 harusnya 9, 8 nggak mau. Oke. Isinya normal ya, berarti tadi pas pengecekan pertama itu kabel displaynya nggak. Kita cek sini caranya, kalau jalurnya dia nyambung ya. Kok dia nggak nyambung berarti ya nggak nyambung. Oh ya nggak nyambung, yang nyambung berarti yang bawah aja. Nyambung. Jadi kita pastikan ini yang bermasalah segmennya ya. Kita coba panasin
siapa tahu retak jalur ya. Tapi nanti kalau kita nggak mau tetap kita eksekusi ya, tetap kita angkat aja. Nah udah mau berarti ya, tadi retak aja ya, retak rambut itu susah emang didetek sih. Oke, jadi udah normal ya untuk servis 2 CPU ya, 2 CPU dan 1 display ya. Displaynya nggak apa-apa, kemungkinan nggak tahu kalau yang dipermasalahan satu segmen ini ya. Ini kan namanya 7 segmen itu kan, ini kan sebutannya kan 7 segmen, matinya 7 segmen ya. 7 segmen itu yang dihitung kan ini 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Satu segmennya tadi bermasalah yang bagian ini memang, tapi nggak tahu ya. Ini masih IC-nya beliaunya, kita nggak ngapa-ngapain kecuali nyolder itu tadi. Terus CPU-nya ini kita flash, termasuk flash ya. Terus saya tegaskan lagi, kalau mau dipakai pompa DC berarti di sini DC ampere besar, ini plus, ini negatif ya, sini pompa plus, ini pompa negatif kalau untuk pompa DC ya. Terus CPU-nya udah nyala ya, kalau di sini DC CPU-nya udah nyala ya. Tapi kalau diperuntukkan pompa AC kan harus nggak boleh lewat sini harus ini PLN 220, sini pompa AC ya. Terus untuk menyalakan CPU-nya lewat sini atau lewat sini 12 volt ya. Kan ini jalur untuk menyalakan CPU. Tapi kalau peruntukannya untuk pompa DC, pasang adapter yang ampernya besar karena terhubung antara terminal apa namanya, power pompa DC dengan CPU itu terhubung nyatu ya. Oke, ini pengertiannya 2 CPU ngeflash ya. Ini tadi apa, ngupgrade ini terus ngeflash ya. Tadi bukan coding kita intinya ya, sama ngupgrade ini supaya monitornya ini terang ya. Ini juga sama mengupgrade ini mati, jadi mati total ini. Terus ini juga flash ulang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.